Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video Vidasati 1, kita akan mempelajari tegangan permukaan, gejala kapilaritas, dan viskositas. Ketiga hal tersebut sudah ada di kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, apa saja? Pertama, kita bahas dulu tegangan permukaan. Tahu anggang-anggang? Atau nyamuk ya? Nah, mereka kan bisa berjalan di atas air. Lalu pernah lihat paperclip? Paperclip mengapung di air. Kalau ini pasti sering lihat ya, butiran-butiran air di atas permukaan daun. Ini adalah contoh dari peristiwa tegangan permukaan, yaitu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Antara partikel sejenis akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebut dengan kohesi. Pada gambar ini, A mewakili partikel di permukaan dan B mewakili partikel di dalam zat cair. Partikel A di permukaan zat cair hanya ditarik oleh partikel-partikel di samping dan di bawahnya, sehingga pada daerah ini terjadi tarikan ke bawah yang menyebabkan lapisan-lapisan atas seakan-akan tertutup oleh selaput elastis yang ketat. Lalu partikel B dalam zat cair ditarik oleh gaya sama besar ke segala arah oleh partikel-partikel di dekatnya. Akibat tegangan permukaan ini, setetes cairan cenderung berbentuk bola. Karena dalam bentuk bola, cairan mendapatkan daerah permukaan yang tersempit. Nah, sekarang kita ke persamaannya. Misal ada kawat yang dibentuk U, lalu kawat lain dipasang tetapi dapat bergerak ke atas bawah, yang ditandai dengan warna kuning. Kemudian dicelupkan ke air sabun dan diangkat. Maka kawat yang ditandai warna kuning ini akan keangkat ke atas. Lalu ditahan kawat itu agar kawat ini tidak keangkat ke atas, maka ditarik dengan gaya F. Misal panjang kawat kuning ini L, air sabun yang menyentuh kawat memiliki dua permukaan, sehingga tegangan permukaan bekerja sepanjang 2L. Jadi F sama dengan 2 gamma L, maka gamma sama dengan F per 2L, atau gamma sama dengan F per D. Dengan gamma adalah tegangan permukaan, F gaya tegangan permukaan, dan L panjang kawat, atau D panjang permukaan tempat gaya bekerja. Jadi nilai D sama dengan 2L. Selanjutnya gejala kapilaritas atau alat penerangan zaman dulu ya. Tahu alat penerangan zaman dulu yang pakai minyak tanah? Namanya lampu tempel ya. Kemudian kompor minyak. Nah, kedua benda tersebut adalah aplikasi dari kapilaritas. Tumbuhan pun juga menerapkan kapilaritas, yaitu bagaimana air masuk ke tanah dan diserap akar-akar tumbuhan dan diangkut ke batang hingga daun. Pengertian dari kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler. Gejala kapiler disebabkan oleh gaya kohesi tegangan permukaan dan gaya adhesi antara zat cair dengan pipa kapiler. Bentuk permukaan zat cair dibagi menjadi dua, yaitu cekung dan cembung. Permukaan zat cair akan cekung jika adhesi lebih besar dari kohesi dan nilai theta kurang dari 90 derajat. Permukaan zat cair akan cembung jika gaya adhesi lebih kecil dari kohesi dan theta lebih dari 90 derajat.
dengan theta adalah sudut kontak, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan zat cair dengan bidang singgung dinding kaca. Contohnya, air akan berbentuk cekung dalam pipa kaca, sedangkan raksa akan berbentuk jembung. Untuk menghitung kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler, digunakan persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR dengan keterangan sebagai berikut. Terakhir, viskositas, yaitu ukuran ketahanan fluida terhadap aliran fluida. Semakin besar viskositasnya, maka fluida sulit bergerak dan benda sulit bergerak di dalam fluida tersebut. Pada contoh ini, berarti nilai viskositas fluida di tabung ukur paling kiri memiliki nilai paling kecil dan yang paling kanan nilai viskositasnya paling besar. Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan V dalam suatu fluida kental yang koefisien viskositasnya eta, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan fluida sebesar Fs sama dengan K kali eta kali V. Pada penelitian tahun 1845 oleh George Stokes, didapat bahwa K bernilai 6 PR. Maka Fs sama dengan 6 PR kali eta kali V. Ini disebut hukum Stokes. Perhatikan gambar ini. Sebuah benda dijatuhkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan memiliki gaya berat ke bawah sebesar mg dan gaya apung ke atas serta gaya Stokes yang arahnya juga ke atas, sehingga sigma F sama dengan 0, Fa ditambah Fs min W sama dengan 0, B-nya pindah ruas, Fa plus Fs sama dengan W, Fa gaya apung, rho F Vb kali G ditambah 6 pi eta R Vt, Vt di sini yaitu kecepatan termal, sama dengan rho B Vb kali G, di mana gaya berat M kali G, M-nya kita hitung dengan rho B kali Vb, pakai rumus massa jenis. Pindah ruas, 6 pi eta R Vt sama dengan rho B Vbg dikurangi rho F Vbg. Kemudian G dan Vb-nya kita keluarkan. Lalu didapat persamaan Vt sama dengan G Vb rho B min rho F per 6 pi eta R. Kecepatan termal adalah kecepatan terbesar yang tetap yang dicapai benda saat jatuh di dalam fluida. Jika benda berbentuk bola dengan volume bola 4/3 PR pangkat 3, maka persamaannya menjadi seperti ini. Disubstitusi volume bolanya. Dengan keterangan rumus sebagai berikut. Demikian materi pada video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.